Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tak terasa tadi MC sudah menyampaikan kepada kita, malam hari ini adalah malam yang ke-27. Subhanallah, rasa-rasanya kita baru beribadah puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, menghabiskan ayat-ayat suci Al-Quran di malam dan siang harinya baru hari ke-7. Sekarang sudah hari ke-27. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan di bulan Ramadan ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala perputarkan siang dan malam, pagi, siang, malam. Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, hari berubah menjadi hari, hari ke minggu, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam malam ke-27. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah puasa kita, qiyam kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, dan amal ibadah yang lainnya selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imanan wahtisaba, dan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah hapuskan segala kesalahan kita, dan Allah tempatkan kita di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Al-Insan, pada kesempatan yang baik ini saya hendak bercerita. Ada salah seorang dai dari Saudi Arabia, Arab Saudi. Dia sering bolak-balik antara Riyadh dengan Texas, Amerika. Sebagaimana kita bolak-balik antara Jakarta dan Bogor, sering. Nah, Syekh ini yang bernama Syekh Al-Arifi, beliau sering bolak-balik memberikan ceramah agama, memberikan taujihat kepada orang-orang Jeddah yang ada di sana. Singkat cerita, sang Syekh ini dengan jenggotnya yang luar biasa panjangnya, dengan ilmunya yang luar biasa, dengan haibahnya yang memukau ketika dia menyampaikan satu nasihat atau beberapa nasihat kepada orang-orang yang mendengarkannya, beliau datang setiap saat hendak menuju ke Islamic Center, ke Masjid Raya yang di sana terdapat kajian Islam. Beliau lewat di tengah-tengah perjalanan, ada salah seorang pemuda, tolong dicatat, ada seorang pemuda yang senantiasa menunggu di tengah jalan. Siapapun yang lewat, baik tua, muda, laki-laki, perempuan,
anak-anak, siapapun dia, dari negara manapun dia tidak peduli. Dia pasti akan menyapa orang yang lalu lalang di sana dengan menyampaikan dakwah Injilnya. Siapapun tak terkecuali, termasuk sang syekh ini. Ketika Syekh Al-Arifi datang melalui jalan yang ada di tengah-tengah orang tadi, dia jalan dan dia dipanggil oleh anak muda ini. Wahai bapak, kemari. Dijelaskanlah, ya, barang siapa yang hendak mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak seperti domba yang tersesat, maka mendekatlah kepadaku, kata anak muda ini. Maka sang syekh juga mendekat. Diberikan kesempatan kepada anak muda ini untuk mendakwahkan apa yang ia dakwakan kepada sang syekh ini. Diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sang syekh ini, kepada sang anak muda ini oleh syekh ini. Sampai pada saat tertentu, syekh bertanya balik kepadanya, apakah anak muda sudah selesai dakwah, bicara, diskusi yang Anda sampaikan kepada saya? Sudah, Bapak tua. Ya, karena syekh ini kelihatannya jenggotnya panjang, berjubah putih, memakai gutroh, peci khas ala Saudi Arabia, dianggap orang tua, padahal dia masih muda. Selesai, maka sang syekh balik bertanya kepada sang anak muda ini, wahai anak muda, begitu antusiasnya Anda mendakwahkan Injil yang Anda pegang. Sekarang gantian, saya ingin bertanya, bolehkah aku bertanya kepada Anda? Boleh, please. Taib, oke. Aku ingin bertanya satu hal. Apakah anak muda, Anda tahu saya kira-kira datang dari mana? I don't care. Sebodoh. Yang penting saya diri di sini menyampaikan dakwah Injil kepada orang yang lain. Oke. Mazbut. Cocok. Engkau enggak tahu aku dari mana. Perkenalkan, namaku Arifi, aku datang dari Arab Saudi. Apakah Anda pernah dengar Arab Saudi? Enggak. Aku enggak tahu Arab Saudi di mana, dan aku pun tidak mau tahu apa itu Arab Saudi. Oke, cocok, kata sang syekh ini. Yang kedua, anak muda, tahukah engkau bahasa orang-orang Arab Saudi yang digunakan ke setiap harinya dalam pergaulan? Aku juga tidak mengetahui, dan aku juga tidak mau tahu apa bahasa itu. Baik, cocok, alright. Maka sang syekh bermohon, izinkan aku anak muda, aku perkenalkan bahasaku. Bahasanya? Bahasa apa? Bahasaku. Bahasa apanya? Bahasa Arab. Maka sang syekh ini menyampaikan bahasa Arabnya. Zahaba Ahmadun ila hadiqatil hayawanat, fiha asadun, fiha arnabun, fiha fil. Oke, anak muda, sudah kuperkenalkan bahasaku. Adakah yang kau tanyakan? Normal. No problem. It's okay. What's happened? Nothing. Ya, nggak ada apa-apa. Oke. Taib. Saya ingin menggunakan bahasa aku yang kedua, sama bahasa Arab juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Stop. What you say? Katanya anak muda ini. Bahasa apa itu? Kata sang syekh, same language. Saya bilang bahasa aku yang pertama tadi aku sampaikan. Yang kedua, same, not problem, not different, tidak ada bedanya. No, katanya. Bahasa yang pertama tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika engkau perkenalkan kepadaku bahasa yang kedua, seolah-olah di dalam hatiku ada desiran yang mengguncang hatiku. Subhanallah. Bahasa apa itu? Kata anak muda ini. Dia kaget mendengar bahasa yang kedua. Syekh Arifi nyampaikan, it's the same language,
Bahasaku yang pertama adalah bahasa Arab, dan yang kedua juga bahasa Arab. Oke, singkat cerita, sang syekh kembali ke Islamic Center dan bolak-balik seperti biasa, tidak ada perbedaan. Tiba saatnya sang syekh pulang, hendak boarding pass, ya, masuk bandara. Tiba-tiba sebelum dia masuk boarding pass, dia dipanggil oleh anak-anak muda Saudi yang menjadi tempat dia menyampaikan dakwahnya di Islamic Center. Ya syekh, istanna, usbur, intazirni. Ish mushkilah? Fi syekh? Ya syekh, istanna. Oh, syekh azim. Saya bertanya, ada apa? Ente seperti orang lari ngos-ngosan, ya, menemui aku seperti ketinggalan kereta dan sebagainya. Ya syekh, ketahuilah ya syekh, orang yang engkau ajak dialog beberapa hari yang lalu, yang setiap saat mendakwahkan Injilnya, menyampaikan dakwahnya kepada orang lalu lalang, minta disaksikan keislamannya oleh engkau ya syekh. Masya Allah, tabarakallah. Jangan naruh, jangan ngarang, kata syekh ini. Dia seorang penginjil. Benar syekh. Dia datang ke Islamic Center dan menyatakan dirinya hendak berdialog lebih dengan antum dan punya niat masuk Islam. Subhanallah. Akhirnya syekh nggak jadi tuh naik pesawat terbang jam tersebut. Boarding pass dia taruh di kursi, dia tinggalkan, kemudian dia langsung masuk ke Islamic Center bersama anak-anak muda. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mari kita ambil ibrah yang luar biasa di malam 27 ini. Bagaimana seorang penginjil, bagaimana seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Qur'anul Karim, jauh dari ulama, jauh dari qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ketika diperdengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim, langsung luluh hatinya. Padahal Qur'annya milik kita. Bacaan Qur'annya adalah milik umat Islam. Seharusnya kita yang pegang dan membuat hati kita ini meleleh takut karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, di malam ke-27 ini, berapa banyak ayat-ayat Qur'an yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, yang sudah kita khatamkan, mampu mempengaruhi hati kita, mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dibandingkan dengan orang anak muda tadi yang belum pernah kenal Islam, belum pernah dengar lantunan ayat suci Al-Qur'an, ketika diperdengarkan bacaan ayat Qur'an luluh hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu gunung, la ra'aitahu khashi'a, maka nanti engkau akan melihat gunung tersebut takut setakut-takutnya, mutasaddi'a, hancur sekeping-kepingnya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya buat kita semua, seberapa takut, seberapa merinding kita membaca ayat-ayat tadi yang dibaca oleh Imam As-Sakhah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Tiba nanti hari kiamat, satu hari orang tak peduli dengan temannya, tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan anak-anaknya. Apakah menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bacaan-bacaan tadi diperdengarkan di telinga kita? Maka yang berikutnya, yang kedua, seberapa concern, seberapa seriusnya kita mau mendalami, mempelajari, membaca, menghafal, mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim dibandingkan dengan anak muda penginjil tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri
Di antara orang-orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Maka pertanyaan berikutnya kepada kita di malam 27 ini, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Mari mulai dengan membacanya, menghatamkannya, mempelajari maknanya, dan mengamalkannya sampai betul-betul ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, zadathum imanuna, bertambahkah iman kita atau tidak? Dan salah satu ciri orang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena kepada kita menolong syafaat di hari-hari di mana kita tidak ada lagi menolong Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, kebugaran agar kita bisa menyelesaikan qiyam dan siyam di Ramadan 1447 Hijriah ini dengan beberapa hari ke depan. Kita bisa maksimalkan dengan tilawatul Quran. Yang sudah selesai 1 kali khatam, mari tingkatkan 2 kali khatamnya. Yang sudah 2 kali khatam, mari kita tingkatkan 3 kali khatamnya. Seterusnya, yang baru 1 ain, lengkapi dengan beberapa lembar Al-Quranul Karim. Lembar Al-Quran lengkapi dengan 1 juz Al-Quranul Karim, dan demikian seterusnya hingga kita bisa dekat dengan Al-Quranul Karim dan kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.